Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ikhwati a'izza rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan alamatus sa'ah yang kesekian, saya ingin memberitahu bahwa sebelum pertemuan yang lalu, jadi kemarin sebelumnya itu kita selesai di nomor 63 terakhir itu, yaitu anyantik arwabaito. Tapi yang pertemuan sebelum ini saya mau mulai dari nomor 65. Jadi ada satu nomor ketinggalan, saya bacakan saja. Dari 65 itu sampai 73 atau berapa yang kemarin. Yang nomor 64 itu maksudnya al-alama ar-rabi'ah wasittun, itu an yusbiha as'adun nasi bidunya Luka ibna Luka. Di antara tanda kiamat ketika orang yang banyak menguasai dunia pada saat itu. Jadi tanda-tanda kiamat itu adalah Luka bin Luka. Luka ini julukan untuk orang yang al-laim al-ahmaq, yang hina dan dungu, bodoh. Itu yang menguasai dunia itu. Termasuk yang menguasai kekayaan, pokoknya menguasai dunia. Dan mereka yang bahagia secara dunia. Hadis-hadisnya di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yakuna as'adun nasi Luka ibna Luka, atau kalau kita baca hatta yakuna as'adan nasi Luka'u ibnu Luka, ibnu Lukain. Kalau kita baca hatta yakuna as'adun nasi Luka'ah ibna Lukain, tidak akan pergi, maksudnya tidak akan hilang hari-hari dan malam-malam, maksudnya kiamat tidak akan bangkit hari kiamat sampai yang menjadi paling bahagianya manusia itu adalah orang-orang yang dungu dan bodoh. Itu makna hadis ini. Nah, walaupun hadis ini dhaif, tapi banyak periwayatannya, tapi bukan hadis palsu. Juga sabda Rasulullah SAW, yushiku an yaghliba ala dunya Luka'u ibnu Lukain. Sungguh sudah dekat yang akan menguasai, menang atas dunia, maksudnya menguasai dunia adalah Luka bin Luka, Luka ibnu Luka. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tadhhabud dunya hatta tasirah li Luka'ah ibni Luka, hatta tasirah li Luka ibni Luka. Tidak akan pergi dunia, maksudnya tidak akan hilang, maksudnya tidak akan bangkit hari kiamat sampai dunia itu dikuasai oleh orang-orang dungu dan bodoh. Itu mana hadis ini. Jadi orang-orang hina, bunuh dan bodoh. Dan sudah mulai sekarang nampak, sudah kan ada, sudah menguasai orang-orang kaya, orang-orang, nah, tapi mereka itu orang-orang bodoh tentang agama. Mereka hanya tahu dunia saja. Itu yang nomor 64. Nah, langsung kita Luka itu untuk laki-laki. Kalau wanita itu laka. Jadi kalau laki-laki ya Luka, kalau wanita ya laka. Panjang kafnya, ya laka, bukan ya Luka, bukan ya laka. Baik. Lanjut ke nomor 70 yang sudah kita selesai terakhir sebelum ini, yaitu kasratul kadib. Itu nomor 72. Banyaknya kedustaan. Nah, sekarang nomor 73. Wuqu'ut tanakur bainan nas, akan terjadi saling mengingkari satu dengan yang lain. Jadi sudah, kalau tidak kenal udahlah, apalagi ya, udah ada kenal sudah, sampai kepada yang kenal pun nanti akhirnya terus menjauh gitu lah. Wuqu'ut tanakur bainan nas. Ketika banyak fitnah terjadi, cobaan-cobaan, maka
mulai itu sudah terjadi sudah. Jadi yang dipentingkan ketika itu sudah bukan silaturrahim tapi urusan dunia. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Rasulullah ditanyakan tentang hari kiamat. Faqala ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Artinya ilmu tentang kiamat itu kapan terjadi, ilmuha inda rabbi, ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah tidak menampakkan kiamat itu liwaqtiha, kapan itu terjadi pada waktunya, kecuali Allah. Walakin, kata Rasulullah, sa'ukhbirukum bima syaratiha, akan tetapi aku akan memberitahu kepadamu tanda-tandanya. Wa ma yakunu baina yadayha, dan apa akan yang terjadi sebelum terjadi hari kiamat. Ini sebagian tentunya, tidak lengkap kan, tidak semuanya disebutkan. Apa kata Rasulullah? Inna baina yadayha fitnatan wa harajan. Sesungguhnya menjelang hari kiamat itu akan terjadi banyak fitnah, yakni cobaan-cobaan. Wa harajan wa harjan. Tanya sahabat, ya Rasulullah, al fitnatu qad arafnaha, tentang fitnah kami tahu apa itu fitnah Rasulullah. Walakin fal harju ma huwa, apa yang namanya dengan al harju? Faqala alaihi salatu wassalam bilisanil habasya al qatlu. Jadi maksudnya orang-orang Ethiopia itu banyak memakai kata-kata al-harju untuk pembunuhan. Orang-orang Ethiopia ini bahasanya ada yang sebagian bahasa Arab, ada yang bahasa Ethiopia asli sampai sekarang gitu. Nah, tapi bahasanya sudah bahasa amiyah, bahasa pasaran. Ya, kata-kata al-harju ini kata Rasulullah, kalau lisannya orang Ethiopia al-Habasyah itu al-qatlu. Kemudian wa yulqa bainan nasi, ini dalilnya di sini. Syahidnya wa yulqa bainan nasi at-tanaqur, dan akan dicampakkan ketika itu di antara manusia itu saling mengingkari, tidak tahu sama satu sama yang lain. Fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan, hampir-hampir pada saat itu seseorang itu tidak tahu orang lain, kecuali hanya untuk kepentingan dunia saja sudah. Nah, baik, belum terjadi yang sekarang. Nah, kemudian nomor 74, kasratuz zalazili, banyaknya gempa bumi. Gempa bumi, az-zalazil jamak daripada zalzalah. Jadi akan terjadi banyak gempa bumi sebelum hari kiamat. Nah, ada suatu hadis dari Ibu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ummati ummatun marhumatun, umatku adalah umat yang banyak diberi rahmat, la azab 'alaiha fil akhirah, umatku tidak ada siksa atas umatku kelak di akhirat. Ja'alallahu 'adzabaha fid dunya al-qatlah waz-zalazilah wal fitnah. Allah menjadikan atas umatku azab, untuk umatku adzabaha fid dunya, di dunia, al-qatlah, pembunuhan. Kemudian az-zalazilah, gempa bumi, wal fitan, dan fitnah-fitnah cobaan lainnya. Nah, jadi ini kata ulama maknanya apa? Jadi umat Islam ini diberi rahmat oleh Allah. Semua peristiwa yang terjadi bagi umat Nabi Muhammad, gempa bumi, cobaan-cobaan, pembunuhan, sampai terjadi pembunuhan pun, itulah siksa yang diberikan oleh Allah di dunia. Nah, jadi tidak disiksa di akhirat. Ya tentunya saja banyak kan ayat yang lain gitu kan, masalah pembunuhan. Masa yang membunuh akan berupa apa namanya adab bagi yang munda, ya jelas mereka nanti ada apa namanya di akhirat tetap akan mendapat siksa gitu kan. Nah, tapi untuk umat Muhammad itu ketika terjadi pembunuhan, yang terbunuh itu siksa di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan gempa bumi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis riwayat Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa taksuruz zalazil. Ini hadis sahih. Ini banyak diulang-ulang oleh saya nih, sering saya baca mulai dari bulan Ramadan itu. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai ilmu syariat diangkat, wa taksuruz zalazilu, dan akan banyak gempa bumi. Kemudian ada satu riwayat juga di Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Albani. An Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ibn Hawalata, idza ra'aital khilafata qad nazalat al-ardul muqaddasata. Wahai ibnu Hawalah, apabila kamu melihat kekhalifahan sudah sampai ke al-ardul muqaddasah, yakni al-Maqdis, Syam sekarang, Damaskus, Yordania dan sekitarnya itu. Nah, faqad danat az-zalazilu, maka sudah hampir tiba akan banyaknya az-zalazil, yaitu gempa bumi, wal balabil, kesusahan. Al-balabil itu jamak daripada balbalatun, balbalatani, balabil, kesusahan, al-humum wal azan, wal umurul idham, dan akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa besar. Was-sa'atu yauma idin, dan hari kiamat pada saat itu, pada saat terjadinya ini, kekhilafan sudah ada di Syam, dari Hijaz sampai ke Syam, sudah masuk ke Syam. Was-sa'atu yauma idin aqrabu minan nas, sudah lebih dekat kepada manusia hari kiamat, min yadi hadihi min roksik, lebih dekat daripada tanganku yang ada dari tanganku kepada kepalamu. Ini ada ceritanya. Jadi sababul wurud ini potongan dari hadis panjang. Hadis riwayatnya itu ada siapa yang bernama Abdullah bin Hawalah ke tamu ya. Jadi ada seorang tamu datang, kemudian bercerita gitu. Suatu ketika kami disuruh Rasulullah untuk berperang. Tidak disebutkan peperangan apa. Kemudian setelah perang itu kami datang, peperangan kami tidak mendapat ghanimah, harta rampasan sama sekali. Ya cerita tuh Rasulullah gini. Nah, sampai akhirnya mengucap ini Rasulullah, wahai Hawalah, kalau khilafah sudah sampai ke mana? Sampai ke Syam, berarti khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah di sana kan. Maka kiamat sudah semakin dekat. Nah, ketika itu kata Abdullah bin Hawalah, Rasulullah meletakkan tangan beliau di kepala saya. Nah, kalau itu terjadi wahai Hawalah, maka hari kiamat lebih dekat daripada tanganku ke kepalamu. Padahal tangan Rasulullah ada di kepala Hawalah ketika itu. Subhanallah. Baik. Itu nomor 74. Kemudian 75 dan 76. Kasratun nisa'i wa qillatur rijal. Jadi satu nih. Yang 75 banyaknya populasi wanita. Yang ke-76 qillatur rijal, sementara laki-laki semakin sedikit. Dan itu termasuk tanda kiamat akhiruz zaman. Nah, ada beberapa pendapat ulama, maksud daripada kasratun nisa wa qillatur rijal itu karena ketika itu terjadi banyak peperangan sehingga orang laki-laki banyak yang mati dalam peperangan. Sementara wanita kan tidak ikut berperang. Wanita banyak ketika itu. Ada yang juga menafsirkan bahwasanya ketika terjadi banyak peperangan, banyak juga ketika itu akan diambil orang, ya penafsiran lagi mengatakan akan diambil ketika itu wanita sebagai tawanan. Jadi wanita sebagai tawanan. Nah, udah. Kalau sudah jadi tawanan sudah bebas kan mereka itu. Wanita itu oleh laki-laki mau dikawini atau apa, gitu kan. Itu penafsiran. Nah, tapi Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan wadh-dhahir, nih kata Ibnu Hajar, ini hadis sahih nih. Ini yang hadis yang akan saya baca setelah ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar berkata, wadh-dhahir annaha alamatun mahdhah. Dan yang secara dhahir hadis ini menunjukkan
tanda kiamat sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita itu betul-betul terjadi memang. Maksudnya bukan karena peperangan. Maksudnya apa? La li sababil harbi, bukan karena peperangan. Bal yuqaddirullahu fi akhiriz zaman, tapi Allah mentakdirkan nanti di akhir zaman itu an yaqilla man yulad minadz-dzukur. Jadi yang banyak nanti yang dilahirkan oleh wanita-wanita itu adalah sedikit laki-laki. Jadi akan sedikit orang wanita-wanita melahirkan laki-laki. Wa yaktsuru man yulad minal inath, sementara yang dilahirkan itu banyak yang perempuan. Jadi bukan karena peperangan. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus saa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat. Atau beliau bersabda, inna min asyratis saa'ati, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat an yurfa'al ilmu. Ini juga berkali-kali saya baca hadis ini, riwayat Bukhari Muslim. Ketika diangkat ilmu syariat, wa yadharul jahlu, ketika sudah banyak sekali kebodohan, merebak, wa yushrabal khamru, diminum arak, wa yafshuwaz zina, sudah banyak terjadi perzinaan, wa yadhabar rijalu, dan banyak hilang orang-orang laki-laki, wa yabqa an-nisa, dan banyak wanita, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, sampai ketika itu perbandingannya itu 50 perempuan itu minta perlindungan, minta diurusi oleh seorang laki-laki, bukan minta dikawini. Nah, bukan minta dikawini. Itu mana qayyim itu yang ngurus. Jadi salah satu orang laki-laki ketika itu akan ngurus 50 orang wanita. Dalam satu riwayat 40 dalam satu riwayat. Nah, dan sekarang kalau kita lihat di Google itu sekarang masih populasi wanita lebih banyak. Nah, seluruh dunia daripada laki-laki. Mungkin di desa kita perinduan itu masih banyak wanitanya. Makanya di antara hikmah ta'addudu zaujat, nikah lebih dari satu itu, ya itulah membantu wanita-wanita yang al-awanis. Nah, yang wanita-wanita yang para perawan tua itu yang banyak. Baik, kita lanjutkan. Duhurul fahishati wal mujaharatu biha. Ini nomor 77. Akan nampak al-fahisyah, perzinahan secara terang-terangan, wal muhajaratu biha, al-mujaharatu, dengan terang-terangan orang berzina. Belum sekarang. Tapi kalau kita lihat di di Google itu ada saja. Di YouTube atau apa. Bahkan saya pernah buka atau YouTube, pernah ini terjadi di Libanon. Ya, Libanon memang banyak orang Nasrani nyarinya, tapi banyak orang Islamnya juga. Jadi orang berzina itu hanya di balik mobil. Iya, ilaha illallah. Iya, balik mobil. Kalau kasus-kasus yang terjadi di dalam mobil banyak, sampai di Jakarta pun sudah. Nah, di Medan pernah juga ada mobil goyang-goyang, setelah lihat ternyata ada orangnya di sana. Ternyata pegawai negeri di dinas kesehatan. Nah, pimpinan dan bawahannya, masya Allah. Baik, saya baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan bangkit hari kiamat, hatta la yabqa ala wajhil ardi, sampai tidak tersisa di atas muka bumi ini ahadun lillahi fihi hajatun. Maksudnya sampai hanya yang tersisa ketika itu orang-orang di mana Allah tidak butuh kepada mereka. Dari saking jahatnya mereka, dari saking rusaknya mereka itu. Hatta la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fi hajatun. Jadi tidak punya hajat lagi. Nah, tidak ada hajat, Allah sudah tidak buat hajat. Sama dengan firman Allah dalam hadis, astagfirullah, sabda Rasulullah dalam hadis, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, barang siapa yang tentang puasa itulah,
Man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan di bulan puasa berkata-kata dusta, wal amala bihi, mengamalkan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh kepadanya fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk dia untuk tidak meninggalkan makan, maksudnya tidak makan, nah, dan tidak minum. Bukan berarti kalau dusta di bulan Ramadan terus batal puasanya, enggak. Ini peringatan dari Rasulullah bahwa perbuatan itu juga mengurangi nilai puasa. Nanti cek lecek, mun lecek batal puasa, enggak. Bukan itu maknanya ya. Nah, apa itu? Wa hatta tujadal mar'atu naharon jiharon tungkah wasatot tariqih la yungkiru dzalika ahadun, dan sampai ada seorang wanita di siang hari terang-terangan dizina di tengah jalan, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, wala yughayyiruhu, dan tidak bisa merubahnya, maksudnya merubah kemungkaran tersebut. Fayakunu amsaluhum, hanya yang terjadi ketika itu, dan ini tidak terjadi ya, mungkin terjadi tapi masih belum sampai seperti ini. Sampai saat ketika terjadi seperti itu terjadi, wa ya fayakunu amsaluhum, orang yang paling bagus ketika itu melihat demikian berzina terang-terangan, yaumaidin, pada saat itu, alladhi yaqulu, orang yang berkata, lau nahaitaha anit tariq, kenapa kamu kok tidak pindah saja, pinggirlah, jangan di tengah jalan. Itu paling bagusnya orang ketika itu, katanya Rasulullah. Jadi ketika melihat demikian, lau nahaitaha anit tariq, kenapa kok tidaklah carilah di bawah pepohonan, minggirlah sedikit gitu loh. Itu kata Rasulullah. Apa terus? Fadaka fihim mislu Abi Bakrin wa Umar fikum. Ketika itu orang yang berkata demikian, kenapa kau tidak minggir saja, itu sama dengan Abu Bakar atau Umar yang ada di tengah-tengah kamu sekarang. Ini kan berbicara dapat sahabat Rasulullah. Jadi seperti Abu Bakar dan Umar, nah, di tengah-tengah kamu sekarang pada saat itu ya. Nah, orang yang tidak berzina tapi melihat orang berzina di tengah jalan, mengkira karena rasa geluh aja mungkin gitu loh. Subhanallah. Terus wa fi riwayatin yadharuz zina, akan bermunculan zina, wa yaqillur rijal wa yaksurun nisa, dan banyak laki-laki, sedikit laki-laki dan banyak wanita. Nah, walaupun al-Imam Syekh Dr. Al-Arifi di sini menyebutkan pada zaman ini sudah banyak sekarang di channel-channel sudah telanjang, gambar-gambar telanjang, sudah tidak malu lagi untuk menampakkan gambar telanjang tersebut. Nah, kita lanjutkan nomor 78. Terakhir malam ini insyaallah 78 nih, 78. Akhdul ujrah ala qiraatil Quran, yaitu mengambil upah untuk membaca Al-Qur'an. Ngambil upah membaca Al-Qur'an, diundang untuk ngaji, beri opah. Nah, tapi jangan diambil secara umum ya, jangan digeneralisir loh. Nanti pas ada orang sudah dipanggil suruh ngaji dalam walimah, ngaji Quran, pas dapat pahala, waduh. Nah, saya baca dulu. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Nah, hukum asal dari membaca Quran adalah ibadah. Yang membacanya dapat pahala. Nah, dan ibadah pada asalnya hanya lillahi ta'ala, bukan untuk dunia. Nah, iya. Nah, itu kalau baca Quran hanya untuk dunia, itu yang salah. Nah, manturan banyak orang mujang sengkok, malah banyak tabungan. Itu sudah niat dunia sudah namanya. Nah, bila saya jangan boleh taman, ya pesela ke sekoni lah. Dunia itu sudah, itu jelas tidak boleh, itu sudah. Itu yang tidak boleh. Nah, terus ini hadisnya. An Imran ibnu Husainin radhiyallahu anhu annahu marra bi rajulin. Jadi ada Imran bin Husain, ini sahabat Rasulullah, ada seorang dia lewat
Nah, dia melewati orang tersebut. Orang tersebut wa huwa yaqra'ul Qur'an. Nah, sudah. Kemudian setelah baca Quran, orang ini minta upah yang dilihat oleh Imran bin Husain ini, bukan sahabat nih, mungkin tabi'in. Sudah tidak ada Rasulullah ketika itu, sudah tidak ada. Nah, berkata terus Imran bin Husain. Nah, hadis ini oleh Imam Al-Arnaud dihasankan. Jadi bukan hadis dhaif. Faqala Imran, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi istirja itu ikhwani bukan hanya ketika ada kematian. Ketika ada musibah baca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa terus? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man qara'al Qur'ana falyas'alillaha tabaraka wa ta'ala." Barang siapa yang baca Quran, maka mintalah kepada Allah. Maksudnya minta pahala. Nah, Rabbahu, Tuhannya. Fa innahu sayaji'u, karena sesungguhnya akan datang qaumun, suatu kaum nanti, ini tanda-tanda kiamat, yaqra'unal Qur'ana yas'alunan nasa bihi, akan datang kelak beberapa kaum yang membaca Quran, dan dengan Quran itu mereka minta upah kepada manusia, yas'alunan nasa bihi. Nah, kemudian hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'an. Suatu ketika Rasulullah keluar, nah, beberapa sahabat di antaranya Jabir bin Abdullah membaca Quran. Kami baca Quran. Wa fina al-a'rabi wal ajami. Di antara kami itu ada orang-orang Baduy, orang Arab tapi Baduy. Wal ajami, orang asing, non Arab. Jadi ketika itu sudah ada pada zaman Rasulullah orang non Arab datang ke Arab, mungkin dari Afrika, dari mana. Apa terus? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, bacalah, fakullun hasanun, semuanya bagus. Jadi yang Arabi, yang orang Badui baca bagus, yang orang Ajami semuanya bagus. Fakullun hasanun, semuanya bagus. Wa sayaji'u aqwamun, akan datang nanti beberapa kaum, yuqimunahu, menegakkan, meluruskan bacaan Al-Quran. Bagus tajwidnya, lahjahnya hebat, makhrajnya bagus. Nah, kama yuqamul qidhu, sebagaimana diluruskan al-qidhu ini ya, al-qidhu itu kayu untuk membuat anak panah. Diluruskan. Diluruskan. Kama yuqamul qidhu yata'ajjalunahu, akan tetapi mereka itu yang baca Quran itu, nah, terburu-buru mendapatkan upah di dunia. Itu makna yata'ajjalunahu. Wala yata'ajjalunahu, pakai hamzah. Yata'ajjal pakai ain, yata'ajjal pakai hamzah. Nah, yata'ajjal itu terburu-buru, yata'ajjal menunda. Yata'ajjal. Nah, makanya as'alullah al-ajra ajilan wa ajilan. Saya mengharap pahala dari Allah ajilan di dunia wa ajilan di akhirat. Atau juga fil ajilati, itu dunia, wal ajilati di akhirat. Nah, wala wa yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Albani. Hadis ini yang terakhir yang saya baca. Ikhwani fillah, di Mekah dulu tahun 80-an dan sampai saya terakhir itu tahun terakhir tugas 2013, itu masih ada di Mina, walaupun sudah cukup ketat, orang-orang dari Mali, entah kapan datanya mereka ke Saudi, dari Mali, dari Nigeria, itu orang-orang yang ada yang lumpuh, orang-orang disability, yang cacat itu loh, tangannya patah, ada ini itu mereka banyak hafal Quran itu, pinter, banyak hafal Quran, mungkin hafal beberapa surat, itu minta di Mina. Kalau waktu tahun 80-an malah di sekitar Masjidil Haram, tapi kalau sekarang nggak ada, sudah bersih sekitar Masjidil Haram sudah. Kalau dulu tuh masih banyak, apalagi musim haji, baca Quran, ya sudah. Kalau di Indonesia, antum kalau kita datang ke pasarian
ke Sunan Ampel, di pinggir jalan tuh banyak tuh ngaji Quran, ada yang buta, ada yang apa, udah itu dimanfaatkan. Ya itu tuh Quran itu, seperti itulah. Nah, dan itu tidak boleh itu. Nah, mencari ngaji Quran yang untuk mengharapkan itu upah seperti itu. Nah, itulah ikhwani, kajian kita malam hari ini sampai di nomor 78. Bapak 78. Nah, yang 79 itu yaitu annan nasah yaksuru fihim as-simanu, yaitu ketika banyak orang kegemukan, bahasa istilahnya, istilah latinnya kegemukan, obesitas. Nah, ini di antara tanda kiamat itu obesitas, banyaknya obesitas yang kan di antara tanda kiamat. Lempok, lempok. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa'ana dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.